memang sudah waktunya tertarik sama lawan jenis. Iya, itu malah normal. Jangan sampai kita bilang nggak boleh loh. Kalau nggak tertarik justru kita harus bertanya, nah kita nih sukanya sama siapa? Jadi kalau dia tertarik itu normal banget. Cuma ya tadi norma value keluarga tuh di mana? Betul. Lalu kasih tahu juga, kalau kamu tertarik, kamu suka, bukan berarti kamu mau nikah bulan depan ya. Jadi pacaran pun normal gitu, pacaran cuma berteman eksklusif lah. Gitu. Jadi reaksi kita biasa aja. Kita kan melewati masa itu juga. Cuma beda, sudah selesai fasenya. Kalau dulu kan juga deg-degan. Gitu. Jadi itu fase normal yang mereka memang sudah waktunya tertarik sama lawan jenis. Iya, itu malah normal. Jangan sampai kita bilang nggak boleh loh. Kalau nggak tertarik justru kita harus bertanya, nah kita nih sukanya sama siapa? Jadi kalau dia tertarik itu normal banget. Cuma ya tadi norma value keluarga tuh di mana? Betul. Lalu kasih tahu juga, kalau kamu tertarik, kamu suka, bukan berarti kamu mau nikah bulan depan ya. Jadi pacaran pun normal gitu, pacaran cuma berteman eksklusif lah. Gitu. Jadi reaksi kita biasa aja. Kita kan melewati masa itu juga. Cuma beda, sudah selesai fasenya. Kalau dulu kan juga deg-degan. Gitu. Jadi itu fase normal yang mereka baiknya, atau ternyata dia baru mengalami hal yang tidak enak, itu boleh ditanya. Yang kedua, coba ditanya, apa yang berbeda sih kalau dulu kok belajar kayaknya bisa, sekarang kok adek kayaknya bingung banget kalau belajar. Itu bisa. Lalu ketiga, coba lihat kalau misalnya ibu-ibu semua boleh ngecek, anak kita tuh lagi sering searching apa sih? Karena anak sekarang tuh kalau ada masalah dia nanyanya ke Mr. Google. Iya. Bagaimana cara belajar yang baik? Nah, berarti dia lagi stres masalah belajar. Bagaimana menarik perhatian laki-laki? Berarti dia lagi jatuh cinta. Itu boleh banget dicek. Gitu. Yang paling penting kan duduk bareng, lalu ajak ngobrol heart to heart. Karena ekspektasi kita, karena kita punya persepsi kan belum tentu yang anak kita lagi jalanin sih. Tapi memang ya kalau mau ngomong jujur mah kayak anak sekarang juga terkira-kira banyak bisa, belum tugas kelompok, belum tugas kolektif, belum dia ulangan gak berhenti-berhenti. Kamu harus beradaptasi, harus panjang umur supaya menikmati momen-momen menikah dengan baik, saya bilang gitu. Karena ya kadang kan ya rezeki ya mungkin, well setengah mati cuma istirahat kalau tidur. Ngomong ke suaminya, Pak kenapa sih mama gitu? Kamu mah baru sebentar, apa? Terus kan ini si mantu jawab lah kasarnya mah gitu. Dari makan gue papa gitu. Puji Tuhan ada teman. Iya jadi ikut barengan gitu kayak film gitu kan. Puji Tuhan ada teman. Kamu waktu kecil kebayangnya papa kayak apa? Itu tuh yang kayak gitu-gitu siap nggak gitu. Mengajarkan anak kenapa? Pakai ilmu otak. Jadi bukan pengalaman mama, bukan. Kata emak dulu, bukan. Tapi berdasarkan otak, pacaran itu umur 24 tahun. Makanya beda. Anak-anak yang memulai pacaran lebih dini, masa remajanya wah naik turunnya kayak naik roller coaster, emaknya jantungnya. Gitu. Lalu mengajarkan nilai-nilai keluarga. Nah ini yang penting. Setiap keluarga punya nilai berbeda. Jadi harus ditekankan nilai keluarga kita pasti akan berbeda dengan nilai keluarga orang lain dan tidak boleh dibandingkan karena emak bapaknya juga beda. Lalu yang terakhir punya visi misi. Nah inilah yang disebut otoritas keluarga. Makanya kenapa bapak itu harus hadir. Jangan sampai anak-anak kita ini kehilangan hati bapak. Karena mau nggak mau otoritas keluarga itu di bapak. Yang bisa menentukan dia akan menjadi seorang laki-laki baik atau brengsek, seorang perempuan yang mencintai dirinya atau akan menyia-nyiakan dirinya tuh bapaknya. Itu ya. Nah, jadi hierarki dalam struktur keluarga ini penting. Ini akan sangat membantu resolusi konflik kalau bapaknya punya peran. Ibunya punya peran. Jangan perannya semuanya di ibunya. Ya. Nah, jadi itu yang harus diajarin. Supaya jangan, ya pokoknya saya siap. Nanti gimana? Tuhan Yesus akan membukakan jalan. Kata Tuhan, kamu yang nikah, saya tanggung jawab.
Nah jadi kita ngajarin di level logik itu loh ibu-ibu bahwa pernikahan tuh tanggung jawab. Makanya kan kalau kata-kata nikah tuh dalam suka dan duka, panjang dalam sehat dan sakit. Ya maksudnya kayak gitu. Jadi kalau yang sudah terlanjur ya artinya punya PR besar untuk menambah keilmuan. Kalau yang belum, moga-moga jangan kesampaian. Disaster lah Bu. Sebenarnya saya nikah umur 28 juga, setelah nikah ya ampun Tuhan, tau gitu mau beli sperma aja kalau pengen punya anak. Stres kan? Belum menghadapi mitoha. Kalau kita semua nggak belajar, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita semuanya nggak belajar, kita semua nggak bertambah pintar, nggak bertambah cerdas, itu nggak bisa. Jadi memang menjadi seorang ibu zaman now, menjadi orang tua zaman now, itu memang harus banyak belajar. Supaya jangan sampai anak-anak kita gak nanya ke kita, tapi nanyanya jadi ke orang lain. Sering banget saya dapat masalah, ini baru ada di WA. Jadi anaknya umur 3 tahun, lalu umur 3 tahun ini dia bingung, kenapa anak saya ini kalau diajak main sama usia sepantarannya gak mau. Ternyata konten YouTube-nya anime semua. Anime itu kan cewek dan cowok udah mulai banyak menontonkan perilaku-perilaku vulgar. Emaknya mau marah anak 3 tahun. Mau kayak gimana? Jadi makanya kenapa mengajarkan kepada anak bahwa di usia remaja itu kamu akan bertemu tahap-tahap eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu bukan kita mengeksplorasi diri kita membandingkan dengan dunia luar, tapi apa yang kamu punyai. Lalu yang kedua adalah persepsi diri. Dia punya gambar diri yang sehat nggak sih? Saya ingat banget masa remaja saya tuh banyak tertolong oleh guru PA saya, karena dia bilang, actually setiap orang tuh punya gambar dirinya masing-masing. Itu tugas kamu dengan ibadahmu untuk menentukan kamu mau menjadi seorang yang seperti apa. Gitu. Jadi pendampingan guru-guru PA atau kakak-kakak PA itu sangat membantu banget untuk anak-anak kita menemukan rasanya diterima. Yang sulit banget kita temuin sekarang di luar, diterima tapi nggak tahu diterima karena apa. Diterima karena uangnya kah? Diterima karena dia cantik kah? Diterima karena dia selebgram kah? Akhirnya anak-anak kita bingung, siapa yang bisa menerima saya dengan jujur sih kalau saya ngelepasin semua title saya. Lalu kehidupan sosial. Nah dia merasa nggak sih kalau dia punya gereja, dia merasa nggak sih part dari gereja ini? Atau cuman yang penting mah eksis aja tiap minggu ada di Instagram, aku ke gereja gitu. Atau dia merasa bagian dari keluarga ini sehingga mereka nggak perlu lagi cari di luar. Nah karena masanya memang mereka itu masa krisis identitas, masa dimana mereka mencari jati diri dan wujud eksistensinya. Mereka juga kebingungan kok. Jangankan umur SMP, SMA mencari eksistensi, yang udah aki-aki ini juga masih pengen kan punya eksistensi. Gitu. Makanya kenapa kalau kita tidak membatasi proses krisis identitas ini akhirnya menjadi masalah. Nah biasanya kalau saya lihat proses dalam ke klinik itu biasanya ada yang namanya kelekatan orang tua. Kalau di rumahnya sehat-sehat aja, kalau di rumah orang tuanya bisa mengerti apa yang anaknya pengen, kalau di rumah orang tuanya presence atau hadir secara emosional, anaknya pasti sehat. Cuman masalahnya kadang kalau bapaknya kerja pulang ke rumah main HP atau meeting lagi. Emaknya habis pulang kerja capek, pulang ke rumah sibuk dengan kelompoknya, sibuk dengan WA grupnya, sehingga anaknya mau cerita juga udah keburu bingung. Belum lagi bapak ibu yang memang tidak terbiasa dilatih oleh orang tuanya untuk menerima curhatan anak. Ketika anaknya curhat terus ngomongnya, oh kamu harusnya bersyukur, zaman mama lebih susah lagi. Baru diputusin satu, mama 20 kali diputusin, biasa aja dapat bapak kamu tuh. Jadi mereka akhirnya merasa, oh gak perlu, cerita juga gak didengar kok, cerita juga gak diangkat kok. Gitu, mama itu ada yang ganteng, kayak gitu dibilang ganteng.